Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan membahas mengenai dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Nah, yang pertama kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Anggota dari kelompok 6 ini terdiri dari Dafa Akila, Diar Azra, Fikriuddin, Nisrina, dan saya Sabia Zawani Hadutami. Nah, dampak pendudukan Jepang. Dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia itu ada apa aja sih? Nah, dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia ini ada dari 6 bidang. Yang pertama, bidang kehidupan masyarakat, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan dari bidang birokrasi dan militer. Di sini saya akan membahas mengenai bidang kehidupan masyarakat dan bidang politik. Yang pertama, mengenai bidang kehidupan masyarakat. Nah, pemerintah Jepang juga memerlukan tenaga kerja untuk membuat sarana untuk pendukung perang mereka, seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara. Nah, para pengarah tenaga kerja itu disebut sebagai romusa. Nah, tenaga romusa ini diambil dari para pekerja desa atau hanya orang-orang yang tamat pada sekolah dasar saja. Nah, awalnya program ini didukung oleh rakyat karena Jepang telah membuat aksi propaganda untuk membangun keluarga besar Asia yang bersifat sukarela. Tapi Romusa berubah menjadi sistem kerja paksa, sehingga akibatnya banyak sekali para pekerja yang tersiksa. Nah, kehidupan para Romusa itu apa yang terjadi sih? Mereka ini dikirim ke luar Jawa seperti dikirim ke Burma, dikirim ke Thailand, dikirim ke Malaysia dan Indochina. Kehidupannya tidak terjamin. Kesehatan dan juga gizinya mereka sangat buruk sehingga banyak yang meninggal dan banyak yang kecelakaan ketika bekerja. Jepang ini berupaya untuk menutupi rahasia kekejamannya dan menghilangkan rasa takut penduduk Indonesia sejak tahun 1943. Jepang melancarkan kampanyenya dengan menyebut para Romusa itu sebagai prajurit ekonomi yang digambarkan sebagai prajurit yang menunaikan tugas sucinya untuk angkatan perang Jepang dan sumbangan mereka pada usaha Jepang untuk meroleh pujian yang sangat tinggi dan mulia. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai di bidang politik. Nah, dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia di bidang politik itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya apa aja sih? Dampak positifnya yang pertama adalah melarang penggunaan bahasa Belanda dan boleh menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Lalu yang kedua, memperbolehkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Lalu yang ketiga, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI, dan dengan inilah muncul ide-ide Pancasila. Lalu yang keempat, Jepang mendukung semangat anti Belanda yang menyebabkan secara terpaksa Jepang mendukung semangat nasionalis orang Indonesia yang antara lain dia menolak pengaruh-pengaruh dari Belanda. Contohnya mengubah nama Batavia menjadi Jakarta. Lalu yang kelima, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Lalu untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia, Jepang ini mendekati pemimpin seperti Soekarno dengan tujuan untuk membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Nah, pengakuan Jepang ini pengukuhan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. Nah, setelah dampak positif, ada dampak negatif dari pendudukan Jepang terhadap Indonesia di bidang politik. Nah, apa aja sih itu? Nah, tujuan utama pemerintahan Jepang adalah untuk menghapus pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak pada Jepang. Nah, contoh-contohnya, pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia kan? Nah, janji kemerdekaan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo pada saat berkunjung ke Indonesia di September tahun 1943. Jepang ini menerapkan beberapa kebijakan, antara lain yang pertama melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Lalu, struktur pemerintahannya sesuai dengan keinginan Jepang. Lalu yang ketiga, melakukan seikirei setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tano Heika. Lalu yang keempat, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut.
Lalu yang kelima, membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia di bidang politik dan juga di bidang kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Jepang membutuhkan biaya perang Pasifik, untuk itu mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja Indonesia dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Akibatnya, kondisi masyarakat dari segi ekonomi menyedihkan. Berikut adalah dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Pertama, pembentukan barisan romusa dengan panitia pengarahan atau Romu Kyokai di setiap daerah. Awalnya, tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Lalu di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Terdapat panitia pengerahan di setiap daerah. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Yang kedua, para petani banyak yang menjadi pekerja romusa. Akibatnya, bahan makanan sulit didapat. Yang ketiga, banyak pekerja romusa yang sakit dan meninggal, karena para pekerja romusa diperlakukan dengan kasar dan kejam. Kehidupan mereka tidak dijamin, kesehatan dan makanan tidak diperhatikan. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Dalam propaganda Jepang, pekerjaan romusa digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja romusa tidak hanya dipekerjakan di Indonesia, tapi juga dikirim ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaysia. Yang keempat, pengerahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Yang kelima, masyarakat wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas. Yang keenam, objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintah Jepang. Ketujuh, barang-barang keperluan hidup sulit didapatkan karena jumlahnya sedikit. Kedelapan, bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian. Yang kesembilan, obat-obatan sulit didapat. Kesepuluh, peningkatan jumlah gelandangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Yang kesebelas, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Kedua-belas, inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. Namun ada dampak positif yang didapat. Khususnya dalam hal pertanian, Jepang mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu line system. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Lalu didirikannya kumiai atau koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisna Sajuina. Di sini saya akan menjelaskan dampak penduduk Jepang terhadap bangsa Indonesia di bidang sosial dan budaya. Selama masa penduduk Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan yang rakyat kerjakan dicurahkan untuk memenuhi segala kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih, rakyat dijadikan pekerja romusa atau pekerja paksa pada zaman Jepang, sehingga banyak memakan korban jiwa. Berikut adalah dampak-dampak di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, mereka kesulitan komunikasi antar pulau maupun dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Selanjutnya, sebutan nama-nama kota yang awalnya bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia seperti Batavia yang digantikan menjadi Jakarta. Yang ketiga, kebijakan Kinrohoshi yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada zaman penduduk Jepang. Yang keempat ada praktik perbudakan wanita atau yang disebut Yugun Ianfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Yang terakhir ada mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso pada tanggal 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Yang terakhir ada dampak positifnya. Yang pertama, Kinrohoshi, yaitu kegiatan kerja bakti massal. Yang kedua, semakin kuatnya persatuan dan kesatuan karena diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, peningkatan di bidang pendidikan dan kedisiplinan. Lalu yang terakhir ada mempererat tali silaturahmi antar tetangga dengan adanya tonari gumiya atau yang biasa disebut RT. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Udin sama Agus Ferry
dari kelompok 6 ingin menjelaskan bidang pendidikan pada masa pemerintahan Jepang. Pendidikan pada masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran yang sangat banyak. Banyak juga perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943. Jadi pada masa Jepang itu banyak sekali mengalami kemunduran dibanding dengan pada masa pemerintahan Belanda. Sistem pendidikan pada masa Jepang. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu, yaitu sekolah dasar. Itu juga cuma hanya ada 6 tahun. Jepang juga menyelenggarkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda dan berbahasa Eropa itu ditutup. Kebijakan pendidikan. Sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar. Pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Belanda itu dihapuskan karena tidak sesuai. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Perbedaan pada masa pemerintahan Jepang, Belanda, dan Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda, pelajar hanya boleh dari kalangan bangsawan. Sementara pada masa penjajahan Jepang, pelajar hanya boleh dari kalangan manapun. Jadi sebuah perbedaan dari Belanda itu boleh dari kalangan bangsawan, tapi sama rakyat biasa kalau di bangsa Belanda itu nggak boleh. Di masa penjajahan Jepang itu boleh. Perbedaan pendidikan Indonesia di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang membuka sekolah untuk kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan. Jepang menyediakan sekolah rakyat, Kokumi Gakko namanya, sebagai pendidikan dasar, sekolah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Akila Hasan, kelas 11 IPA 1, absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan dampak pendudukan Jepang dalam bidang birokrasi dan militer. Pendudukan Jepang di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia, salah satunya dalam bidang birokrasi dan militer. Berikut adalah dampak-dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, birokrasi. Pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu dan Tokubetsu Shi yang menandakan berakhirnya pemerintahan sementara. Sesuai undang-undang tersebut, seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi menjadi 6. Yang pertama Shu, Keresidenan. Kedua Shi, Kota Praja. Ketiga Ken, Kabupaten. Keempat Gun, Kawedanan. Kelima So, Kecamatan. Dan yang keenam Ku, Desa. Selanjutnya, kekuasaan Jepang di Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu Angkatan Darat Rikugun dan Angkatan Laut Kaigun. Sistem pemerintahannya juga diatur berdasarkan militer. Yang terakhir, orang-orang Indonesia berkesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, yang sebelumnya hanya dipegang oleh
Belanda, tetapi masih dalam pengawasan Jepang. Selanjutnya masuk ke dampak pada militer. Dampak pada militer yang pertama adalah para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi PETA, yang nanti mereka akan menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia demi mencapaikan kemerdekaan. Di bidang militer, bangsa Indonesia banyak memperoleh keuntungan dengan ditekannya pendidikan Seishin, semangat berjuang, dan Bushido, ksatria berani mati. Yang terakhir, banyak peninggalan-peninggalan militer Jepang yang masih berguna untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.